Baik, teman-teman, setelah kita membuat outnya, sekarang langsung saja masuk ke ASLab model. Di sini buat function get. Nah, di function get ini nanti tujuannya yaitu untuk mendapatkan ASLab-nya. Jadi kita beri parameter ID ASLab. Jadi nanti mendapatkan data-data ASLab berdasarkan ID-nya. Nah, datanya ini kayak misalnya ASLab ini dapat praktikan siapa aja, terus praktikannya nilainya berapa, dan lain-lain. Oke. Jadi query-nya agak panjang karena memerlukan join. Ya. Oke, kita lihat dulu tabelnya, yaitu tabel praktikan, tabel praktikum, dan juga pendaftarannya. Daftar prak. Oke, di sini bisa teman-teman lihat kalau di daftar prak ini ada ID untuk praktikan dan juga ID untuk praktikum. Jadi ini sebagai foreign key. Jadi nanti join-nya berdasarkan ID-ID ini untuk mengetahui ASLab A dapat praktikan siapa gitu, praktikumnya apa, dan lain-lain. Oke, untuk query-nya karena agak panjang jadi saya taruh notepad terlebih dahulu. Oke. Jadi yang di-select pertama adalah ID praktikannya. Select praktikan ID as ID praktikan. Praktikan, oke. Setelah itu apa lagi ya? Praktikan itu ada nama, ID, nama, NPM, dan nomor HP. Passwordnya nggak perlu. Jadi setelah ID ada nama. Setelah itu NPM. Nomor HP. Oh iya, jadi di sini S itu sebagai nanti ini apa sebagai atau S ini nanti ketika query-nya berhasil, dia itu akan jadi field-nya. Jadi di atasnya seperti ini. Nomor HP, terus apa lagi ya? Oh iya, praktikannya sudah. Jadi tinggal praktikumnya. Praktikum ada nama. Nama praktikum. From praktikan. Jadi mengambil ID, nama, NPM dari tabel praktikan. Setelah itu di join. Join daftar prak on. Nah, ini adalah daftar prak. Jadi di sini adalah foreign key-nya. Foreign key dari praktikan. Praktikan ID berarti ya. Sama dengan praktikan ID.
Ya, jadi praktikan ID di sini adalah praktikan ID yang ada di foreign key, sedangkan yang di kanannya ini adalah yang asli. ID praktikannya yang ada di tabel aslinya. Terus join lagi praktikum on di mana daftar prak statusnya, oh iya, ngambil yang statusnya 1 atau yang aktif. Dan daftar prak ID aslabnya misalnya ya aslab ID aslabnya saya ambil misalnya saya ambil ID aslab 3 dan juga status praktikumnya yang aktif. Oke, dicoba dulu apakah bisa. Daftar praktikum ID in on clause. Ini seharusnya bukan titik. Empty set. Aslab ID-nya 3. Mungkin coba yang aslab ID-nya 1. Berarti yang aslab ID-nya 3 nggak punya praktikan. Nah, jadi ini tadi kenapa kok empty set? Jadi berarti yang aslabnya ini itu nggak ada praktikannya. Jadi di daftar prak nah, yang aslab ID-nya 3 di sini nggak ada. Makanya not empty set. Sedangkan yang aslab ID-nya 1, ya aslab ID-nya 1, dia punya foreign key praktikum 2 dan praktikan 1. Gitu. Jadi dia punya praktikan 1. Oke, jadi ini query-nya sudah benar, tinggal kopas saja. Kita taruh di sini. Kita buat SQL variabel seperti pada sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini hapus ini. Nggak boleh ada simbol-simbol seperti ini. Atau mungkin kopas dari sini saja ya, biar lebih rapi. Nah, ini nggak boleh ada titik koma. Oke, sip. Untuk aslab ID-nya sesuaikan pada parameter. Jadi nanti ketika parameternya diinputkan oleh user, kan bisa berubah-ubah ini parameter ya. Jadi sesuai ini parameter. Oke, setelah itu, setelah query-nya berhasil, seperti yang pada out dulu, kita memerlukan query. Jadi untuk memproses query ini ya, buat saja variabel query koneksi, panggil kelas koneksi, query-nya apa,
query-nya yaitu SQL. Query ini SQL ini dimasukin. Setelah itu hasilnya nanti dikarenakan apa? Kalau yang pada out kan datanya mesti satu ya waktu out login aslab dulu. Apa yang out model ini ya? Ini hasilnya kan mesti satu kalau login out aslab ini. Nah, tapi di sini beda. Di aslab model ini nanti datanya bisa banyak karena satu aslab itu bisa memiliki beberapa praktikan. Jadi caranya beda. Kita memerlukan array. Nah, seperti ini. Jadi untuk memasukkan datanya pada variabel hasil ini kita memerlukan perulangan. Kita bisa gunakan while. Nah, ketika data buat variabel baru namanya data sama dengan $query yang ini fetch assoc. Nah, maka hasil sama dengan data. Jadi hasil di sini akan kan fetch assoc ini nanti kan berbentuk array asosiatif. Nah, ini masuk ke data. Nah, data ini nanti akan di loop masuk ke hasil, array yang ada di hasil. Nah, di sini tinggal kita return ke hasil. Jadi nanti ketika function ini diakses, dia akan mengambil semua praktikan yang dimiliki aslab yang memiliki ID sesuai parameter. Oke. Setelah itu, kita buat pengetesan. Pengetesannya lihat yang ada di sini, enggak ada ya. Oke, kita buat pengetesan sendiri aja. Di sini $test sama dengan new aslab model. Var export $test, ambil metodenya yaitu get, ID aslabnya 1 seperti yang pada contohnya tadi saja. Setelah itu die. Oke, kita cek dulu pada browser. Nah, di sini bisa dilihat bahwa aslab yang memiliki ID 1, dia memiliki praktikan yang bernama Amir, NPM-nya, nomor HP-nya, dan praktikum yang dipilihnya. Jika query teman-teman benar, nanti muncul seperti ini. Oke. Ini kita komen dulu. Kita buat function lagi. Namanya index. Nah, function index ini gunanya hanya mengambil aslab yang telah login. Jadi ID aslab. Kita buat variabel ID aslab. Setelah itu, untuk tahu siapa aslab yang login, kita tinggal akses saja sessionnya. Nah, aslabnya, role-nya aslab, dan ID-nya. Datanya adalah kita ambil function yang ada di sini, data. Kita panggil saja function yang ada di sini. Caranya this tanda panah get ID-nya, masukkan ID yang ada di sini. Oke. Setelah itu tinggal diekstrak. Nah, ekstrak ini gunanya untuk melempar data yang data yang sudah ketemu tadi kita lempar waktu kita ke view.
Jadi nanti di view ini nanti datanya itu ikut di sana. Jadi kita tinggal tampilkan saja data-data yang ada tadi. Biar tampilannya nggak array begini. Jadi biar nanti gabung sama HTML-nya. Oke, tinggal di require once. Kita arahkan pada halaman index yang ada di view. Halamannya adalah pada halaman aslab. Halaman indeks ini ya. /aslab/index. Oke, sip. Nah, setelah itu, setelah aslab sudah beres, kita harus bisa tahu modulnya juga. Karena di praktikum kan ada modulnya. Kita buat function juga namanya getModule. Nah, di function getModule ini nanti tinggal kita join saja tabel modul dan juga tabel praktikum. Jadi kan setiap praktikum ada beberapa modul. Oke, kita lihat dulu tabelnya seperti apa. Modul. Nggak ada ya. Tabel modul. Oke, nanti saja. Salah, DS. Modul dan juga praktikum. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi, jadi di sini juga ada foreign key. Di modul ini ada foreign key dari praktikum. Jadi setiap satu praktikum bisa ada beberapa modul. Seperti itu. Oke. Square-nya saya taruh sini juga. Karena kita perlu join, jadi nanti barangkali ada yang salah seperti tadi bisa nggak nulis ulang, tinggal lihat dari sini. Select modul ID modulnya. ID modul. Setelah itu ada nama juga ya, iya. Modul dot nama nama modul. From tabel modul join tabel praktikum on praktikum ID. Modul dan foreign key-nya praktikum ID. Setelah itu di mana praktikumnya statusnya 1. Yang berarti praktikumnya masih aktif. Coba saja dulu di sini. Nah, jadi di sini ada praktikum yang aktif. Jadi ada ID modul dan juga nama modulnya. Berdasarkan praktikum yang aktif saat ini. Ya. Jadi select bintang from praktikum. Nah, jadi hasil di sini ini adalah modul yang ada di
praktikum basis data. Karena basis data ini statusnya satu. Satu ini berarti masih aktif. Nah, ini. Jadi dia hanya akan mengambil modul yang praktikumnya aktif. Kalau di sini, kalau misalnya praktikumnya tidak aktif, meskipun dia memiliki modul, berdasarkan query ini dia tidak akan ditampilkan. Gitu. Oke. Selanjutnya, sama seperti yang tadi, kita buat variabel SQL. Copy saja query-nya. Setelah itu, ininya sama ya, di copy saja boleh. Kita buat variabel query, ya ininya sama, copy saja boleh. Cip. Return hasil. Oke, saatnya pengetesan. Nggak perlu dites, nggak apa-apa sih ini. Karena tidak memiliki parameter. Oke, setelah modul selesai, tinggal nilai praktikum. Nilai praktikan. Buat function lagi. Nah, di nilai praktikan ini, kita juga join antara tabel nilai dan juga tabel modul berdasarkan ID praktikannya. Jadi, kita memerlukan sebuah parameter ID praktikan. Oke. Kembali ke query. Kita buat di sini ya. Select bintang from nilai. Langsung kita join tabelnya, yaitu tabel modul on modul ID. Ininya praktikannya kita ambil dari tabel praktikan dulu. ID-nya. Oke, saya coba ID 1. ID 1 order by modul ID. Oke, coba dulu. Nah, ini. Di sini nilainya kelihatan. Jadi dia akan mengambil semua data nilai berdasarkan ID praktikannya. Seperti itu. Oke. Sekarang query-nya kita copy. Masuk ke codingannya. Buat variabel SQL sama dengan copy saja. ID-nya. ID praktikan. Join modul ID sama dengan 1. Sepertinya masih ada yang salah ini. Bentar. Modul ID sama dengan nilai dot modul ID. Foreign key-nya nggak keambil tadi. Gimana? Praktikan ID
sama dengan, nah ini baru seperti ini. Nah, sip. Makanya tadi kok modulnya modul 1 semua. Modul 2-nya nggak keluar. Oke, sorry. Kita kopas di sini. Titik koma nggak boleh. Setelah itu sama seperti ini kita masukkan ke array asosiatif. Sip. Tes get nilai praktikan. Get nilai praktikan di mana ID praktikannya 1, nanti masuk ke parameter ini. Oh iya, ini belum diganti. ID praktikannya sesuai dengan parameter. Sip. Jadi parameternya nanti masuk 1, ID praktikannya di sini 1, seperti itu. Oke, di refresh. Nah, oke, jadi seperti ini nilainya. Oke, setelah itu, setelah ID nilai praktikan sudah, sekarang untuk nilainya. Jadi di sini kita buat sebuah function yang bisa mengarahkan ke view. Oke, ID praktikannya ambil dari session. Jadi nanti praktikan yang login, dia langsung bisa tahu nilainya. Bukan dari session sih, dari get. Oke, setelah itu modul, kita buat variabel modul. Nah, modul ini kita ambil dari function get module. This get module. Setelah itu variabel nilai kita ambil dari function get nilai praktikan. ID-nya yaitu ID praktikan. Masuk ke parameter. Oke, tinggal diekstrak. Jadi datanya nanti biar bisa terkirim ke view. Modul dan juga nilai. Tinggal kita arahkan ke halaman aslab nilai. Require one, foldernya namanya view, aslab, nilai. Oke, sip. Untuk tesnya dihapus. Jadi nggak perlu. Oke, jadi di sini kita tinggal buat komen-komennya saja biar jelas nanti ya. Apa function ini gunanya untuk apa gitu biar jelas. Parameternya di sini ada ID aslab. ID aslab. Isinya adalah ID aslab. Berisi ID aslab. Dan fungsinya
function get berfungsi untuk mengambil seluruh data praktikan. Yang kedua adalah indeks. Indeks ini gunanya untuk mengatur tampilan awal. Get modul gunanya untuk mengambil seluruh data modul. Get nilai praktikan. Di sini ada parameternya ID, integer berarti. Mengambil seluruh data nilai. Oke. Dan yang terakhir adalah nilai. Ini gunanya yaitu untuk mengatur tampilan halaman dari nilai praktikan. Jadi karena langsung mengarahkan ke view. Oke, sip. Jadi untuk model aslabnya seperti ini. Oke, jadi di sini saja. Sekian.